Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, sekali lagi Shalom. Shalom. Bapak Mama, tema untuk perenungan firman Tuhan di malam hari ini saya beri tema iman dan hikmat yang menguatkan. Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, suka dan duka, susah dan senang menjadikan hidup penuh dengan warna, penuh rasa dan penuh arti. Untuk menghadapi berbagai keadaan dalam hidup, bacaan firman Tuhan kita yang sudah kita baca bersama tadi, Yakobus pada saat itu mendorong orang-orang beriman, orang-orang percaya untuk menjadikan pencobaan, penderitaan, tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi sebagai sarana untuk bertumbuh dalam iman. Yakobus juga mengingatkan orang-orang percaya saat itu untuk meminta hikmat kepada Tuhan agar mereka dapat tahan dalam segala situasi. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, salah satu tantangan dan pergumulan yang tidak dapat kita hindari adalah kematian orang yang kita kasihi. Namun demikian Bapak Mama, dengan kesadaran penuh, kita sebagai manusia, kita sering memandang duka sebagai momen yang sangat membuat kita lemah. Duka sering membuat kita merasa sendiri. Kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Padahal melalui peristiwa duka, kita ditantang untuk belajar menerima kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang memang berbeda dengan apa yang kita ingini. Kepergian seseorang yang kita kasihi memang membuat kita berduka begitu dalam. Namun duka dalam kehidupan kita menantang kita untuk belajar menghadapi kenyataan hidup. Belajar setia kepada Tuhan, belajar ikhlas dalam menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehilangan bukan perkara yang mudah. Tidak mudah kalau kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Apalagi itu bapak, apalagi itu suami, apalagi itu saudara kita. Namun kehilangan selalu menjadi titik kita belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jika kehilangan itu mudah, kita tidak akan berusaha menghindar dari kehilangan. Dan jika kehilangan itu mudah, kita tidak akan merasa terpukul dan terluka sedalam ini. Duka cita dalam hidup kita diizinkan Tuhan untuk membuat kita belajar bertahan dalam hal yang tidak kita inginkan. Belajar bertahan dalam kehendak Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan agar kita dapat belajar bertekun di dalam iman. Duka dapat menjadi sarana untuk setiap kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih beriman kepada Tuhan dan pribadi yang kuat dalam berbagai situasi. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk mengimani bahwa kematian ada dalam kuasa dan rencana Allah. Allah berdaulat atas kehidupan maupun kematian manusia. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Mama jemaat Tuhan, menjadi penghiburan dan penguatan bagi kita, terlebih bagi keluarga besar Mesak dan Lucy. Penghiburan dan penguatan bagi kita untuk bersyukur walaupun kita menghadapi duka. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk tetap berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Kuasa Allah selalu ada di luar logika kita sebagai manusia. Pikiran kita tidak akan bisa memikirkan bagaimana kuasa dan rencana Tuhan ada dalam hidup kita.
Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, sangat sulit untuk bisa bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk duka ini. Tapi hidup yang dilanjutkan setelah duka tanpa syukur dan ikhlas akan membuat kita tenggelam dalam kehilangan. Dalam kehidupan kita, ketika kita bertemu dengan duka, sangat sulit, sangat berat untuk kita bilang terima kasih Tuhan atau puji Tuhan melalui duka yang Tuhan izinkan terjadi. Beta atau kami keluarga dikuatkan. Kami belajar banyak hal. Pemulihan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan membutuhkan proses. Kata terima kasih yang keluar juga butuh proses. Proses untuk ikhlas, proses untuk terima semua kehendak Tuhan. Memang sangat sedih ketika kita menyatakan bahwa cinta kita, kasih kita kepada mendiang sangat mendalam sebagai saudara, sebagai istri, sebagai anak-anak. Namun dalam hidup kita, kehidupan kita harus terus berjalan. Oleh karena itu biarlah teladan dan kasih dari mendiang sebagai suami, sebagai bapa, sebagai saudara menjadi kenangan bagi keluarga besar Meshak dan Lucy yang disimpan dengan penuh keikhlasan dan kebanggaan bahwa ia pernah ada dalam hidup kita. Ia pernah jadi sosok yang hebat, sosok yang tangguh bagi kita. Bapak Mama jemaat Tuhan, bertahan dalam situasi yang menurut kita buruk bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita ingin lari. Kita tidak sanggup menghadapi apa yang terjadi. Kita ingin lari dari Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya banyak cara untuk bawa kita untuk pulang. Tuhan selalu punya cara untuk bawa kita kembali untuk bertumbuh di jalan dan jalur Tuhan. Memang berat. Pergumulan yang saat ini diizinkan Tuhan untuk diterima oleh keluarga besar Meshak dan Lucy atas kepergian bapak, suami, saudara terkasih sangat berat. Sama seperti hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa jalan Tuhan menuju Golgota bukan hal yang mudah. Sampai Tuhan disalibkan dan mati, itu semua menyakitkan. Tuhan Yesus sengsara. Itu bukan hal yang datang kepada kita dan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi itu menjadi kekuatan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, juga sengsara. Tuhan terlebih dahulu sengsara, menderita, susah. Oleh karena itu menjadi kekuatan. Itu menjadi penghiburan bagi kita bahwa kita tidak sedih sendiri. Kita tidak kecewa sendiri. Kita tidak menangis sendiri. Tuhan ada bersama kita. Tuhan menjanjikan kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal bagi kita. Proses yang sulit dalam kehidupan kita menjadi bagian Tuhan membuat kita bertumbuh dan mekar. Bapak Mama jemaat Tuhan, jangan takut, jangan cemas karena kita ada dalam Tuhan. Kita bertumbuh dalam tangan Tuhan dan kita terus berproses bersama Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala proses hidup kita. Ia tidak pernah merancangkan kecelakaan karena rancangannya adalah damai sejahtera. Situasi yang sulit, penderitaan, ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita justru akan menghasilkan kematangan iman sebagai orang percaya. Iman kita teruji dalam kesempatan kita berduka. Oleh karena itu, bacaan firman Tuhan
pada malam hari ini mengingatkan kita agar kita juga meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan akan menuntun kita untuk tetap fokus pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita fokus pada Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bersyukur sekalipun ada dalam penderitaan dan duka. Karena kita terus menaruh harapan, kita terus bergantung hanya kepada Tuhan. Kita tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan sekalipun ada yang hilang, ada yang kurang dari hidup kita. Fokus kepada Tuhan memampukan kita untuk melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah peristiwa yang tak mudah dan tak menyenangkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.